Kali ini adalah kasus kehamilan juga dengan kelainan genetika Down syndrome, di mana bayi ini mengalami trisomi pada nomor 21 yang kita kenal sebagai sindroma Down, dengan karakteristik wajah yang serupa pada banyak suku dan ras etnik dimanapun. Makanya kita namakan sindroma Down seperti nama penemunya, yaitu Sir Langdon Down pada abad ke-18. Ditandai dengan karakteristik dari tidak adanya tulang hidung atau absen nasal bone. Di sini kita tidak menemukan adanya tampilan tulang hidung pada bayi atau pesek ya. Tulang hidungnya cenderung tak terbentuk. Juga dengan penebalan pada daerah dahi atau bagian depan kepala ini tebal sekali, jadi seolah-olah ada cairan yang menumpuk pada dahinya. Nah, ini adalah karakteristik dari bayi dengan Down syndrome. Kita bisa lihat dengan jelas bagian flat nose, dahi yang tebal. Nanti kita amati dari samping, ini adalah bagian sudut mata yang naik ke atas atau istilahnya upslanting palpebra. Kebetulan bayi ini membuka wajahnya untuk bisa terlihat dengan jelas pengamatan, jadi cukup sulit untuk membedakan antara wajah bayi normal dengan wajah bayi yang kondisinya terkait dengan Down syndrome. Flat nasal bone, jadi tulang hidungnya ini tidak terbentuk jadi rata. Jadi kita bisa lihat di bagian dahi yang cukup tebal. Kemudian nanti kita lihat bagian-bagian tangan juga ada kelainan yang kita namakan simian crease, atau bentuk posisi tangan yang seolah menggenggam dahan, yang biasa kita temukan pada kelompok makhluk primata. Ya, perhatikan juga sudut dari mata, di mana telinga ini berada di bawah dari sudut mata, dari garis khayal yang kita tarik ke belakang dari sudut mata palpebra, dengan posisinya adalah low ear set position. Nah, sekali lagi kita amati, terlihat telinga yang berada di bawah posisinya, bagian dahi yang cenderung tebal dengan nasal bone yang flat. Nah, ini istilah dari simian crease atau gambaran tangan yang menyerupai kelompok primata. Jadi dia menggenggam, seolah-olah tangan yang menggenggam di dahan. Bisa kita temukan pada kelompok primata. Ini contoh marker lain yang sulit juga cukup kita temukan pada kelompok-kelompok Down syndrome. Simian crease. Nah, bayi ini mengalami juga polyhydramnion, di mana air ketuban itu cenderung berlebihan karena biasanya dia mengalami gangguan penyerapan minum terganggu. Kemudian bentuk kepala yang cenderung bundar menyerupai bola, jadi diameter kepala pelipis kanan kiri dengan diameter ubun-ubun depan belakang ini jauh lebih besar diameter biparietalnya. Istilah dari brachycepal khas pada kelompok-kelompok bayi Down syndrome. Kemudian bisa kita amati jantung umumnya juga disertai dengan kebocoran yang kita namakan ventricle septal defect. Perhatikan, ini ada bocor kecil sekali di daerah ventricle atau biliknya. Kadang kita lewat dalam pengamatan, jadi ventricle septal defect ini masuk ke dalam karakteristik dari bayi dengan Down syndrome, small VSD, seringkali ditemukan. Nah, ini kita bisa melihat lambung dan kandung kencing yang normal, jadi bayi ini masih bisa menelan, anusnya terlihat. Kadang-kadang anus tidak terbentuk
jenis kelamin juga normal. Kandung kencingnya normal, artinya bayi sudah bisa pipis, ginjalnya baik. Kadang-kadang ginjal terganggu dengan hidronefrosis. Nah, ini bagian dari tulang belakang, kita bisa lihat dengan bentuk tulang yang normal, tidak ada kelainan. Tali pusat kita ukur, tali pusatnya normal, aliran darah bagus. Nah, sekali lagi kita amati, ini adalah bayi karakteristik wajah dengan Down syndrome. Perhatikan bentuk flat nose dengan dahi yang tebal menonjol, low set ear dengan sudut mata upslanting palpebra pada bagian ujung. Jadi sudut matanya tajam naik ke atas. Itu adalah karakteristik wajah dari bayi Down syndrome, ini adalah upslanting palpebra. Perhatikan sekali lagi, ini adalah telinga, posisi telinga di bawah dari garis sudut. Kemudian struktur otak nampak normal meskipun bentuk kepalanya memang terlihat bulat. Jadi ini karakteristik dari Down syndrome juga. Kemudian yang mau kita amati, ukuran-ukuran tangan dan kaki biasanya memang lebih pendek. Karena itulah dia masuk ke dalam kategori sindroma. Nah, ini adalah bentuk karakteristik dari Down syndrome. Kemudian masih kita coba cari wajah, kembali kita amati upslanting palpebra, flat nose, dahi yang tebal. Perhatikan apabila kita tarik garis tegak lurus di sini, maka terlihat tulang hidung ini jauh lebih masuk ke dalam, jadi tidak terbentuk hidung yang normal, hidungnya pesek. Harusnya tulang hidung lebih menonjol daripada garis yang kita tarik dari dahi ke mulut ya. Inilah upslanting palpebra yang terlihat pada kasus bayi Down syndrome. Kemudian kita coba mengamati kaki, di mana kaki ini ada kondisi yang dinamakan sandal gap, seperti dia memakai sandal jepit. Jadi seharusnya kaki ini rapat dengan jari-jari yang, tapi jempolnya ini bisa misah sendiri. Itulah yang kita namakan istilahnya sandal gap, seperti kita memakai sandal jepit. Dan ini posisi simian crease, seperti menggenggam dahan. Nah, sekali lagi kita amati fase akhir. Jadi semua kita amati kembali wajah. Ini adalah bayi dengan Down syndrome dengan semua karakteristiknya kita temukan lengkap.